Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Atia dengan NIM P37326119049. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana caranya mengukur respiratory rate, heart rate, dan juga tekanan darah dari pasien. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengukur heart rate pada pasien. Ada 3 tempat untuk kita dapat mengetahui heart rate dari pasien. Pertama, dengan kita palpasi di arteri radialis pasien. Yang kedua, palpasi di bagian arteri karotis. Dan yang ketiga, kita dengarkan lewat stetoskop pada dada pasien. Nah, untuk saat ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya mengetahui heart rate pasien dengan palpasi pada arteri radialis dan arteri karotis. Di sini kita akan menghitung lewat 30 detik. Untuk penghitungannya ada beberapa cara. Ada 60 detik, dihitung 1 sampai 60 detik. Ada juga lewat 30 detik, jadi nanti hasilnya dikalikan 2. Ada juga lewat 15 detik, yang nantinya hasilnya akan dikalikan 4. Palpasi di bagian arteri radialis dengan menggunakan 3 jari. Heart rate dari pasien selama 30 detik adalah 47, dikalikan 2 hasilnya jadi 94. Maka heart rate pasien dalam batas normal. Selanjutnya pengukuran heart rate dengan palpasi pada arteri karotis. Sama seperti tadi kita menghitung dalam waktu 30 detik yang nanti hasilnya dikalikan 2. Kita palpasi arteri karotis dengan menggunakan 2 jari. Permisi ya Mbak. Setelah 30 detik dihitung, didapatkan hasil 47 dikalikan 2 sama dengan 94. Maka heart rate pasien normal. Selanjutnya untuk mengukur RR atau respiratory rate dari pasien, atau berapa kali pasien bernafas dalam 1 menit. Nah, untuk bernafas itu dihitung 1 setiap pasien inhale dan exhale atau menghirup dan menghembuskan nafas. Nah, untuk menghitung respiratory rate ini sebenarnya lebih baik jika pasien tidak mengetahui, karena jika pasien mengetahui biasanya pernapasannya menjadi tidak alami atau dibuat-buat pernapasannya. Nah, untuk mengetahui berapa banyak respiratory rate dari pasien, kita dapat melihat dari perkembangan toraksnya. Jadi untuk inhale dan exhale itu 1 kali bernapas. Kita bisa lihat dari depan atau dari samping, atau berbarengan dengan kita mengukur heart rate. Jadi seperti ini. Jadi nanti tangan dari si terapis ditempelkan di dada pasien. Jadi kita menghitung heart rate dan juga menghitung RR-nya sekaligus. Tapi untuk yang sekarang metodenya kita melihat dari samping, bagian toraks pasien mengembang dan mengempis. Dihitung selama 30 detik dikalikan 2. Tapi jika pasien terlihat mengalami pernapasan yang tidak stabil, kita harus menghitungnya selama 1 menit full. Karena pernapasan dari pasien ini stabil, maka kita dapat menghitungnya pada 30 detik dikalikan 2. Dalam 30 detik, pasien bernapas selama 9 kali. Dikalikan 2, maka hasilnya 18 kali per menit. Maka respiratory rate pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya untuk pengukuran tekanan darah. Di sini kita memakai sphygmomanometer atau tensimeter. Pertama, kita akan mengukur di sebelah kiri, di lengan sebelah kiri. Lalu kita gulung
baju pasien, lengan baju pasien agar membuat pengukuran ini jadi lebih akurat. Selanjutnya, kita akan pasangkan manset dari stigmonya. Untuk pengukuran tekanan darah ini, kita bisa menggunakan stetoskop yang nantinya ditempatkan di arteri brachialis ataupun bisa kita palpasi di arteri radialis. Kita di sini akan menggunakan stetoskop. Untuk pengukurannya didapatkan hasil 115/80. Bagaimana mengetahui hasilnya? Jadi ada 2 dup pada saat kita melonggarkan dari si pompa ini. Untuk dup yang pertama itu namanya sistol dan yang kedua itu diastol. Jadi hasilnya yang pertama itu 115, yang kedua 80. Jadi hasil tekanan darah pasien 115/80. Maka pasien tekanan darahnya dalam keadaan normal. Sekian video pengukuran vital sign pada pasien. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.